Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fadila Firdaus. Saya mahasiswa UNES angkatan 2024 dari Fakultas Bahasa dan Seni jurusan Bahasa dan Sastra Asing dengan prodi Sastra Prancis. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas terkait mata kuliah umum literasi digital yang dimana saya tuh akan bercerita atau bernarasi singkat tentang materi demokrasi di era digital. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Di era ketika internet sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, cara kita berkomunikasi, menerima informasi, dan berpendapat berubah begitu cepat. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia maya hanya dalam hitungan detik. Tetapi di balik kemudahan itu, ada sebuah tantangan besar yang sering tak kita sadari, yaitu bagaimana menjaga agar demokrasi tetap sehat dalam derasnya arus informasi digital. Hari ini kita hidup di tengah ledakan informasi yang dimana setiap jamnya ribuan berita baru muncul. Media online bersaing ketat, bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga memperebutkan perhatian. Juga disinilah muncul fenomena yang namanya clickbait. Judul-judul yang bombastis, provokatif, bahkan menyesatkan digunakan demi mendapatkan sebanyak mungkin klik. Padahal, seringkali isi beritanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Hal ini bukan hanya menurunkan kualitas jurnalisme, tetapi juga menyesatkan masyarakat yang sedang mencari informasi yang benar. Fenomena ini mengingatkan kita pada jurnalisme tabloid, yaitu jenis jurnalisme yang sejak dulu dikenal mengutamakan sensasi. Bedanya, kini sensasi itu hadir dalam bentuk judul digital. Pendek, penuh emosi, dan sengaja dibuat untuk memancing rasa penasaran. Akibatnya, data yang seharusnya diverifikasi dengan ketat seringkali dikorbankan untuk menjadi yang pertama, bukan yang paling benar. Di saat seperti inilah, hoax berkembang dengan sangat cepat. Tingginya penyebaran hoax terbukti dalam laporan pemerintah yang menunjukkan ribuan kasus hoax hanya dalam beberapa bulan. Hoax bukan sekedar berita palsu. Mereka mampu menciptakan kepanikan, konflik, bahkan merusak kualitas demokrasi suatu negara. Dalam banyak kasus, hoax digunakan sebagai senjata politik untuk memanipulasi opini publik, memecah belah masyarakat, dan menguatkan populisme. Namun, di tengah situasi yang terlihat gelap, ada cahaya yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Kita mengenal istilah itu sebagai jurnalisme warga, yaitu gerakan di mana masyarakat biasa ikut berperan menyampaikan informasi, cerita, dan masalah sosial yang mungkin tidak terlihat oleh media arus utama. Kisah Soeharti dari Brebes merupakan salah satu contohnya, di mana meskipun ia hanya lulusan SMP, ia mampu menulis kisah tetangganya yang membutuhkan bantuan. Dan berkat tulisannya, bantuan pun mengalir. Ini membuktikan bahwa internet bukan hanya tempat untuk menyebarkan kebencian, tetapi juga ruang untuk menebarkan kebaikan. Melalui jurnalisme warga ini, suara-suara kecil yang selama ini tidak terdengar bisa mendapatkan ruang. Namun tentu saja, jurnalisme warga tetap harus berpegang pada etika, memeriksa fakta, tidak menebar kebohongan, dan selalu mengutamakan kebenaran. Sayangnya, tidak semua pihak menggunakan internet dengan cara yang bertanggung jawab. Contohnya, terjadi pada pemberitaan mengenai Papua. Banyak informasi yang bias, tidak lengkap,
atau bahkan dibuat oleh media siluman yang tidak jelas siapa pemiliknya. Ada situs yang sengaja dibuat untuk menggiring opini publik, menutupi fakta, atau menciptakan citra tertentu tentang Papua. Hal seperti ini tentu sangat berbahaya karena informasi yang salah bisa memperburuk ketegangan sosial dan menutupi masalah yang sebenarnya terjadi. Dan dalam konteks Papua ini, kita belajar bahwa akses terhadap informasi yang berimbang sangat penting. Ketika jurnalis dibatasi, ketika suara masyarakat lokal tidak didengar, dan ketika media palsu mengambil alih ruang digital, maka yang terancam bukan hanya kualitas informasi, tapi juga kualitas demokrasi di daerah tersebut. Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru berupa polarisasi. Algoritma media sosial membuat kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Akhirnya, kita terjebak dalam ruang gema echo chamber, di mana kita hanya berinteraksi dengan orang-orang yang berpikiran sama seperti kita. Tanpa sadar, kita semakin mudah percaya pada berita palsu yang sesuai dengan keyakinan kita. Inilah yang membuat politik identitas dan populisme semakin mudah berkembang. Namun, bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan ini. Solusinya tetap berakar pada satu hal, yaitu literasi digital. Kemampuan untuk memahami, memilah, memverifikasi, dan mengkritisi informasi. Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan internet, tetapi mampu berpikir kritis terhadap apapun yang kita lihat. Inilah tameng utama untuk melawan hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi. Media juga memiliki peran besar dalam membangun kembali kepercayaan publik. Mereka perlu menjaga transparansi, membuat proses kerja redaksi, jujur ketika melakukan kesalahan, dan melibatkan pembaca dalam proses verifikasi. Kepercayaan publik tidak dibangun dalam sehari, tetapi melalui proses panjang di mana media membuktikan bahwa mereka tetap berpihak pada kebenaran. Dan pada akhirnya, demokrasi di era digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau media. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita yang mau ngeklik, membaca, membagikan, dan menjadi bagian dari arus informasi setiap hari. Kita punya pilihan, ikut menyebarkan kebohongan, atau memastikan bahwa yang kita bagikan membawa manfaat bagi orang lain. Internet memberi kita kekuatan untuk memperluas suara, membangun solidaritas, dan membangun sesama. Tetapi kekuatan itu harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Jika kita mampu menggunakan teknologi dengan bijak, memilih kebenaran daripada sensasi, dialog daripada konflik, dan empati daripada kebencian, maka demokrasi digital bukanlah ancaman. Ia adalah peluang besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, damai, dan berdaya. Dan di tangan kita semua, masa depan demokrasi itu bisa menjadi lebih cerah. Mungkin sekian cerita atau narasi dari saya mengenai demokrasi di era digital ini, yang dimana tentunya pasti sangat penting untuk memilah informasi sebelum kita membagikannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.